Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio kalian hari ini? Semoga semuanya berada di zona hijau karena sayang sekali indeks harga saham gabungan kita hari ini tidak bisa mempertahankan level psikologis di atas 7.000 gitu ya. Jadi indeks harga saham gabungan kita terkoreksi dan juga melemah gitu ya, ditutup di zona merah dengan total nilai transaksi ada kisaran 9 triliunan rupiah gitu ya dengan capital outflow. Tapi capital outflow-nya secara harian ya. Kalau capital inflow itu masih secara mingguan ada 668 miliar rupiah. Nah, di tengah terjadinya fluktuasi dan juga ketidakpastian apakah indeks harga saham gabungan akan bertahan di atas 7.000 atau enggak, kita melihat ada pergerakan yang cukup sideways ya, karena memang indeks harga saham gabungan kita sudah 4 hari berturut-turut itu berada di zona hijau. Nah, ada beberapa leading sektornya masih tetap di sektor perbankan yang jelas yang pertama, dan yang kedua ini ada sektor energi komoditi yang mempertahankan pergerakan indeks harga saham gabungan di 6.900. Ada emitannya itu ada Aman Mineral gitu ya, ada Brand gitu, dan juga dari sektor otomotif ada Astra Internasional yang kemudian mempertahankan pergerakan daripada indeks harga saham gabungan kita di level 6.900-an sideways gitu ya. Dan moga-moga di akhir pekan ini atau hingga minggu depan indeks harga saham gabungan kita itu bisa tutup di atas level 7.000. Kita lihat ada beberapa stimulus ya, diantaranya The Fed yang mempertahankan suku bunga, dan juga dikabarkan akan kembali mempertahankan suku bunga karena nilai inflasi ada di 3,2 ya, turun dari 3,7. Target inflasi Amerika Serikat ada di kisaran 2%. Kemudian kalau kita lihat juga People Bank of China, tone-nya memang mempertahankan suku bunga juga, sehingga kita lihat terjadi pelemahan yang signifikan begitu terhadap nilai tukar US dollar dan juga yuan gitu ya, supaya mata uangnya China ini bisa dikatakan atraktif untuk jual beli gitu ya. Karena kalau mata uang yuan ini terlalu mahal, para pedagang itu nggak mau gitu beli barang dari China lagi. Nah, makanya ya People Bank of China akhirnya mempertahankan. Kita melihat ada pelemahan dari 7,3 ke 7,2 ya indeksnya antara US dollar dan juga yuan gitu. Nah, kemudian current account, neraca transaksi berjalan kita walaupun defisit, tapi defisitnya ini turun signifikan gitu ya, jadi kisaran 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari kisaran 7 gitu ya. Ini satu hal yang perlu di garis bawahi. Ini adalah satu hal yang bagus untuk nilai tukar rupiah, di mana nilai tukar rupiah kita ada di kisaran 15.300-an tadi ya, sempat saya lihat di pasar spot. Semakin hari semakin menguat, artinya ada dana asing yang masuk ke dalam tanah air, tapi mungkin sekarang masih di obligasi karena kita lihat SBN dengan tenor 10 tahun ya, yieldnya itu dari 6,8 turun ke 6,6 gitu ya. Sebelumnya kita pernah di 7,2 waktu rupiah itu berada di kisaran 15.900 dan juga hingga 16.000 ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kapan akan masuk ke pasar saham? Nah, ini menarik. Dan tentunya kalau masuk ke pasar saham, apakah akan mayoritas masuk ke sektor properti? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama dengan ada Cirita Effendi pada malam hari ini yang merupakan professional trader. Nah, ini Ciritanya udah join apa belum ya? Ini saya coba invite Cirita. Pasti sudah banyak yang menantikan Cirita untuk di approve. Sudah saya invite. Oke, langsung join. Oh, Halo Cirita. iya, selamat malam. Gimana, Malam Cirita. Dan? Happy cuan. Happy cuan, tapi hari ini lemes karena marketnya Lemes. sepi. Iya, sepi Ci ya. 10 T aja nggak kena ya. Ini Iya, udah 2 minggu, 3 minggu ya kayak gini terus iya, Ci. benar. Uh-uh. Saya perlu Tapi Daniel. nah, kebalik cerita. Saya butuh cerita. Kami butuh cerita. Perlu Daniel yang bikin semangat karena Daniel kan mau marketnya seneng, mau marketnya sepi, selalu bahagia, glowing. Jadi kita agak Harus. terinspirasi untuk semangat. Thank you cerita. Thank you banget. Thank you banget. Jadi kita saling menguatkan ya Ci ya di kala Benar-benar pasar lagi lesu ya. harus. Kalau nggak nanti
bingung kita. Pasarnya nih Iya, bener-bener iya. sepi. Saking sepinya tuh aku sampai mau ngapain ya? Udah main TikTok aja deh. TikToknya juga cuman kayak bikin filter. Abis ini jalan-jalan kemana ya gitu loh. Wah, mantap, mantap. Mantap cerita. Wah, ya, ya benar juga sih, Bingung ada gitu. benernya juga. Kalau tidak bisa investasi pasar modal, kita investasi diri dulu ya, healing-healing dulu ya, Ci ya. Healing, nyantai. Iya, supaya semakin glowing tentunya. Oke, Pasti. oke. Wah, ini ada banyak banget nih yang udah nyapa cerita gitu ya. Pada malam hari ini pasti udah pada kangen ya untuk nanya-nanya ke cerita tentang IHSG Iya, gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang sektor properti gitu ya. iya. Seperti apa pergerakannya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh ya, Ci, saya mau Mm-mm. ingatkan ke teman-teman semua yang belum bertransaksi dengan aplikasi Spot, jangan lupa joinnya di ifom.sukorsekuritas.com. Nah, ini ada yang bilang mending beli Adele Jewelry. Kayaknya ada yang ngegap cerita kemarin nih beli itu Oh, ya, beli diamond nih. aduh. Iya nih, mana kemarin abis ditawarin untuk fashion show, terus dapat lagi voucher 5 juta. Waduh, Aduh, mesti belanja lagi. mantap banget. Mantap banget. Mesti Nah tuh belanja sama lagi. cerita tuh selalu cuan ya, cuan troopers ya. Makanya kudu nanya ya, jangan lupa Iya. pertanyaannya di kolom question and answer. Jangan lupa ya, kita akan bahas lebih dalam tentang stimulus di sektor properti ya. Mm-mm. Sejauh mana bisa mendongkrak emiten-emiten properti, karena kan Cirita pernah bilang ada kuda hitam gitu ya di Iya, sektor properti di akhir tahun. Apakah masih betul. demikian gitu cerita sektor properti? Masih Iya, ada nggak nih kuda hitamnya atau pasti. kuda hitamnya udah capek? Nah, nanti kita akan membahas, Iya. mungkin kali ini kita lebih beda daripada sebelumnya. Kalau sebelum kan kita semua sektor kita kupas. Mungkin kali ini Mm-mm. kita lebih banyak ngupas tentang sektor properti. Nah, ini ada beberapa katalis, ada juga Mm-mm. beberapa kayak potensi kayak ini mungkin hal-hal yang akan menahan kenaikan, tapi setelah ini Mm-mm. selesai, maka ini akan loncat dan kita akan ulas juga beberapa uh, saham dari di sektor ini yang menarik gitu loh. Mm-mm. Lagi Baik, patah baik, hati, baik, siapa baik. yang patah Iya, hati? siapa yang patah hati? Aduh, kayaknya Gak gue apa-apa. tahu deh. Gak apa-apa sih, kan yang penting cuan terus Iya, gitu. Jadi nggak iya. apa-apa ditambel gitu Kayaknya, ya. Buat kayaknya tahu teman-teman deh, kayaknya tahu deh. Kayak Romeo and Juliet. Buat teman-teman cuan troopers juga yang lagi patah hati, kudu nanya hari ini ke Cirita ya, supaya hatinya Nah, bisa ditambal pakai cuan iya. tentunya, atau Kalau mungkin udah dengan cuan, kan uh, glowing. The glowing nggak iya, usah dicari, banyak yang nyari kok. iya, amin. Udah Oke, oke. jingkrak. Kuda jingkrak. Iya, dari kuda hitam jadi kuda Iya, jingkrak ya, Ci ya. Tadi jadi banyak kuda yang jingkrak. nge-request juga soalnya, Ci, Mm-mm. tentang sektor properti ini tolong dikupas tuntas katanya. Iya. Waduh, akan mendalam ini ya. Oh, Tapi dalam. boleh nggak kita bahas dari, kan top down nih ceritanya, Ci, top down analisis gitu ya. Properti dalam negeri ini kan pasti juga bergantung dengan yang namanya suku bunga. Iya, Sedangkan suku bunga ini dimainkan banget gitu, Ci, dengan The benar. Fed. Akhirnya semua bank sentral itu mengikuti. Mm. Nah, tone-nya sekarang The Fed mempertahankan suku bunga gitu. Apakah ini akan berpengaruh besar gitu ke pasar domestik kita? Nah, sampai di Iya, situ dulu, Ci. Pertanyaannya sampai di situ dulu. iya, ya pastilah kan Mhm. kalau dia menahan laju suku bunga, yang orang takutkan kalau dia naikin. Karena kalau dia naikin berarti kan ya biaya biaya ekspansi, biaya untuk pertumbuhan juga akan jadi makin mahal. Jadi kalau dia udah bertahan dulu deh flat. Nah, sekarang kan sekitar 5,33 ya. Jadi dia akan stabil. Mhm. Katanya kalau nggak salah sekitar Mei ya, kemungkinan Mei suku bunganya akan mulai turun ya. Jadi kalau misalnya Amerika udah mulai turun, biasanya negara-negara regional juga akan ngikut nih ke bawah atau akan ikut turun juga. Nah, itu juga menjadi salah satu katalis untuk sektor properti ini. Tapi di luar itu, kalau kan kita berbicara kalau itu turun, jadi Mhm. itu will be another
another catalyst in the next future. Mungkin nggak dalam tahun ini ya, mungkin tahun depan. Tapi in the near future sendiri untuk sektor properti sendiri ini udah disiapkan oleh pemerintah beberapa insentif-insentif yang diharapkan bisa ngeboost sektor ini. Kenapa diharapkan sektor ini kayak dititik beratkan ya? Karena historically jika ekonomi kita menunjukkan pemulihan, biasanya yang paling pertama tumbuh adalah sektor properti. Jadi biasa kalau ekonominya pulih, umumnya itu kayak propertinya tuh gerak dulu. Jadi karena dilihat sektor ini masih punya ruang tumbuh, maka pemerintah memberikan beberapa insentif walaupun suku bunganya sendiri saat ini belum turun. Tapi yang kemarin diberikan satu kayak insentif bebas PPN dan perpanjangan loan to value. Jadi katalis pendorong sektor properti saat ini ya kita kan belum bisa ngomong suku bunga karena kan suku bunganya belum turun. Tapi yang saat ini bebas PPN dari pemerintah dan BI juga memperbesar atau memperpanjang loan to value sebesar 100%. Jadi insentif pajak PPN itu ditanggung oleh pemerintah atau disingkat DTP untuk pembelian rumah. Jadi mulai bulan ini, November 2023 sampai Juni 2024, pemerintah akan menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah komersil yang baru harganya di bawah 2M. Jadi misalnya Daniel beli rumah di bawah 2M, PPN-nya tuh free, lumayan loh, itu lumayan banget. Nah, tapi ini juga baru akhirnya diperpanjang lagi nih atau diperluas lagi PPN-nya antara rumah 2 sampai 5 miliar. Tapi tetap ada ketentuan khusus. Jadi antara rumah 2 sampai 5 miliar itu PPN-nya dikasih insentif tapi caranya cuma dikurangin. Misal beli rumah 5, dikurangin dulu 2, yang 2-nya free, sisanya 3-nya itu bayar. Jadi itu kayak PPN-nya itu kan dikasih nanti habis. Tapi setelah itu selesai pun Juli 2024 kebijakan ini masih berlanjut, cuman dikurangin. Jadi yang tadinya 100% nanti jadi 50%. Free-nya nggak 100% lagi. Jadi 50%. Kemudian loan to value atau financing to value juga pembiayaan properti itu maksimum 100% hingga 31 Desember 2024. Jadi kita dimungkinkan untuk membeli rumah DP-nya atau bebas down payment untuk manfaatkan fasilitas KPR ini. Jadi ini kan yang untuk beberapa insentif. Terus ada juga nih buat warga negara asing yang kemarin sempat diberikan oleh pemerintah, memudahkan untuk WNA untuk membeli properti di tanah air kita. Jadi relaksasi regulasi. Jadi diharapkan sektor properti ini tumbuh bukan cuma didorong oleh konsumsi dalam negeri yaitu orang-orang lokal, tapi juga diharapkan dari warga negara asing. Jadi menurut keputusan menteri itu orang asing itu bisa membeli apartemen minimal 3 miliar di Jakarta, terus di Bali, kayak Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI itu jadi gini, kalau untuk rumah itu bisa sampai 5M. Kalau apartemen itu 3M. Jadi ini diharapkan nih bisa bangkit nih dari orang asing juga yang pada beli. Jadi kebijakan ini dikeluarkan jadi bisa orang asing membeli rumah ini kan buat tambah energi tambahan ya biar sektor properti itu saya lebih bergairah lah karena udah dikasih relaksasi kayak gini. Makanya kemarin sampai ada satu emiten properti APLN itu menggelar private gathering. Jadi dia tuh ngumpulin orang asing semua. Ayo kumpul, kita mau kasih paparan atau menjelaskan bagaimana skema untuk membelikan properti di Indonesia yang dipermudah saat ini. Jadi dia kumpulin tuh bule-bule lah, warga negara luar lah, pokoknya biar pada tertarik gitu loh untuk investasi atau untuk punya rumah di sini, bisa memiliki rumah landed house atau apartemen. Jadi cuman perlu sangat gampang ya kalau ini cuman pakai visa ya visa, paspor, izin tinggal, habis itu WNA pakai berkas permohonan, akte jual beli, bukti perpajakan, Kementerian BPN udah balik nama, udah gitu doang. Jadi segitu mudahnya dipermudah lah ya untuk orang asing ini.
Dan tapi ini kan beberapa yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Tapi yang perlu kita tahu ya sampai saat ini sebenarnya penjualan ini masih terkontraksi karena kontraksi ini kita bisa rasakan masih sekitar penjualan rumah residensial itu terkontraksi sekitar 6,5%. Jadi memang belum pulih sih. Ya mungkin karena beberapa faktor kita juga kan mau masuk pilpres. Jadi walaupun kita lihat ya kalau tahun 2014 dan 2019 pada saat pilpres itu revenue dari sejumlah developer itu cenderung menurun. Memang kalau tahun politik itu korelasinya tuh sangat kuat. Biasanya orang akan wait and see dulu nih, gimana sih nanti calon presiden ini kayaknya lagi rame-rame, lagi kampanye, kayaknya gue takutnya belanja rumah nanti aja deh, takut kenapa-napa gitu kan. Itu umum banget terjadi. Jadi memang properti ini boleh kita bilang kita boleh beli dulu sekarang atau setelah tahun depan setelah tapi biasanya sih turun-turun tuh sekitar November sih. Sekitar Januari biasanya sektor yang properti konstruksi itu seringkali rally. Tapi emang tadi kita balik lagi ke pilpres. Memang biasanya kalau mendekati kampanye itu umum sekali turun. Tapi abis itu biasanya udah ngebut nih. Setelah udah ketemu dapet calon presidennya, biasa orang udah mulai invest lagi. Jadi itu mungkin setelah pilpres sektor ini juga akan lebih membaik lagi. Dan ada juga katalis berikutnya yang kita nggak boleh lupa bahwa kita tuh lagi bangun di IKN. IKN itu banyak sekali investasi yang diminati oleh investor di ibu kota. IKN adalah sektor properti, terutama perumahan. Jadi banyak banget investor-investor yang masuk dan mereka memang menaruh keinginan untuk berinvestasi di sektor properti karena begitu IKN itu nanti pindah ke sana pasti kan di daerah sana kan sangat berkembang dong. Jadi potensi untuk bikin rumah untuk orang yang mungkin tinggal di sana pada pindah dari Jakarta pindah ke sana itu kan bawa keluarga atau apa jadi diusahakan untuk bangun sebagus mungkin deh. Jadi banyak banget yang tertarik untuk bangun di sana. Jadi beberapa negara pun udah mengungkapkan ketertarikan mereka untuk invest di IKN. Yaitu ada Singapura, ada Jepang, ada Malaysia, ada China, Korea. Dan ini beberapa negara pun mengutarakan tertarik banget untuk invest di properti juga. Dan seperti kita tahu kan beberapa properti developer udah masuk juga ke IKN kan. Ya mungkin itu beberapa katalis yang dalam waktu dekat ini bisa kita perhatikan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk suku bunga yang akan turun, tapi itu tahun depan ya, kemungkinan tahun depan. Dan kenapa ini belum bergerak lancar ya karena ada pilpres itu. Mungkin itu dulu untuk yang beberapa katalis yang menarik untuk ini. Sebelum kita masuk ke saham-sahamnya atau emiten-emitennya. Emiten-emitennya ya, oke, menarik ya. Tolong di note ya oleh teman-teman Cuan Troopers. Ini ada banyak sekali katalis yang udah diberikan oleh dan sudah dijelaskan oleh Cirita gitu. Dan juga jangan lupa teman-teman Cuan Troopers pertanyaannya masukin ke kolom question and answer dong gitu ya supaya nanti kita bisa jawab. Ini juga banyak komen-komen menarik. Ada komen yang paling terakhir ini katanya nggak ada host lain ya. Ini si Romero Andre ini tiap kali saya IG live nggak tahu tiap kali saya IG live komennya selalu kayak gini. boleh minta ganti komen lain nggak? Ya Iya. aku ganti. Ada Cirita. Nah, kita gantian kita gantian. Udah kan jadi aku hostnya. Ini host lainnya. Iya. Oke. Cirita, kalau kita lagi ngomong-ngomong tentang sektor properti gitu ya, tadi kan ada katalisnya udah ada banyak yang dijelasin dan juga yang menarik itu adalah berkaitan dengan indeks properti residensial yang sepertinya masih belum bertumbuh gitu ya. Nah, ini biasanya translasinya itu ya dari dikasih stimulus sampai kemudian ada efeknya itu ke industri properti beneran itu kira-kira berapa lama ya, Ci ya? Oh, itu
bisa, Heeh, karena kan properti itu biasa pencatatannya heeh. delay. Jadi Iya, misalnya dia transaksi sekarang, heeh. kan baru translate-nya nanti kan setelah tutup buku, setelah itu komplit. Jadi biasanya mungkin mungkin tahun depan sih, makanya aku bilang baru kelihatan ya sektor properti ini akan kelihatan marketing salesnya mungkin ada kenaikan, terus Mm-mm. mungkin juga toh memang ini udah di penghujung tahun ya, jadi memang banyak juga nih kayak aku lihat developer yang belum mencapai targetnya juga banyak gitu loh. Banyaknya kalau dulu kan waktu COVID itu malah terjadi kenaikan. Jadi mereka banyak revise up. Yang kali ini aku belum ngelihat ada yang revise up deh. Walaupun banyak yang di atas ekspektasi juga penjualannya. Tapi Mm-mm. semua kebijakan-kebijakan ini mungkin dampaknya baru akan terasa di tahun depan. Hmm. Oke, oke, oke. Di tahun depan ya ini yang perlu diperhatikan. Berarti ada translasi, apa namanya, nggak langsung seketika ya, begitu dikasih bulan ini, Iya, bulan depan langsung terefleksi gitu iya, ya. Nah, namun demikian ya kita tetap menanti, kita tetap nunggu gitu, karena yang dikasih ini adalah properti yang 2 sampai 5 M gitu iya. ya, di mana masyarakat kelas menengah ini banyak yang ngambil ya. Ci ya, Itu jadi justru diharapkan rame. tentu ini bisa memutar. Heeh. Yang rame Iya, justru iya, iya. yang masih berjalan adalah properti yang rata-rata sekitar 2 bio ke bawah itu lebih rame. Ini Oke, udah oke, oke. dikasih Iya. bebas uang muka, justru dikasih Heeh. loan to value-nya itu bebas uang muka sampai tahun depan Desember 2024. Jadi Oke, bebas memang uang ada muka, beberapa bebas PPN juga ya. PPN kan 11% ya, Ci ya, iya, kalau nggak salah ya. PPN-nya Iya. dibebaskan. Heeh. Oke, oke, oke. Nah, kalau andaikan nih, Ci, kita ngomong sedikit ke suku bunga, soalnya ada yang singgung tentang suku bunga. Tahun depan katanya di kuartal pertama ada tone Bank Indonesia mau menurunkan suku bunga Mhm, gitu ya. Karena The Fed mhm. juga tone-nya udah akan lebih dovish gitu di tahun Iya, depan. Nah, apakah artinya kita jangan beli properti dulu sekarang gitu? Ya udah kita tunggu aja ke nanti ke tahun depan turun suku bunganya, ya udah baru kita beli gitu, baru kita nyicil. Nanti takutnya naik dong. Kan Hmm, ini gini, kita kan nggak hmm, nutup kemungkinan hmm, juga karena kan US dollar ini terus istilahnya saat ini kan masih lumayan bertahan di atas. Jadi untuk pembangunan rumah itu kan kita juga pakai banyak bahan-bahan yang nggak lepas dari barang-barang import atau misal juga kayak besi, besi gitu kan pasti dia akan relate sama kurs mata uang. Tapi kalau misalnya mau nunggu, ya nggak tahu sih. Mungkin ada orang juga yang bersedia nunggu. Kalau aku sih lebih kalau memang dananya udah ada, nggak, aku nggak nunggu lagi. Jadi ya udah beli aja sekarang. Terus nanti tinggal paling nggak tahu sih beda berapa kalau tunggu suku bunga turun nanti harga rumahnya keburu jalan lagi keburu naik. Jadi memang hmm, hmm, kalau hmm, memang kita udah dananya udah ada dan memang yang kita incar karena beli rumah itu kan nggak gampang. hmm, Kecuali beli rumah baru yang di developer itu udah jadi mungkin lebih gampang pilih karena banyak. Tapi kalau memang kita mau beli rumah second yang dekat area-area rumah sekitar kita itu nggak gampang loh. Kita bisa nyari tuh will take some time untuk mendapatkan rumah yang cocok sesuai dengan keinginan kita. Soalnya kita biasa kan punya kriteria, oh saya mau di daerah sini, saya mau jalannya agak lebar, terus harganya yang menurut aku hitungannya itu murah. Nah kadang-kadang cari rumah itu nggak bisa pengen itu langsung dapet, kadang-kadang lama hmm, nyari-nyari akhirnya pas dapet. hmm, Masa kita nunggu nanti suku bunga turun? Kalau aku sih udah beli dulu aja. Nanti baru dipikirin kalau hmm. suku bunga turun. Siapa tahu dapat rezeki lagi. Ntar beli lagi. Iya, Iya gitu. benar juga ya, benar juga, benar juga. Oke, jadi memanfaatkan setiap kondisi ya, Ci ya. Ya, harus yang penting kita mesti optimis dan berpikir selalu yang positif, yakin. Jadi itu akan law of attraction. Jadi kita mikir yang positif. Jadi nanti dapetnya positif juga. Amin, 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 amin. Oke, nah, Ci, ini kalau kita ngelihat ya,
berkaitan dengan sektor properti. Hmm. Kan ada beberapa sektor di dalam sektor properti ini, banyak yang bilang katanya secara keseluruhan sektor properti belum gerak signifikan. Benar. Nah, gitu. Itu gimana tuh, Ci? Justru Maksudnya, karena apakah akan gimana ya? Kita wait and see dulu atau gimana tuh? ya Kak, justru kalau kalau aku sih karena belum bergerak makanya beli, tapi ini bukan buat trading ya. Mm-mm. Kalau bukan, yang penting ini buat invest. Kalau mau trading ya mereka bisa pakai technical, tapi kalau misalnya mau invest, I think sekarang waktunya cukup menarik sih, karena kan harganya masih cukup di bawah ya, harganya belum terlalu bergerak naik kayak Sumarekon. Ya sekarang misalnya udah 600, berapa sih tutupnya, 600 kan, dia memang pernah unlock tuh sampai ke harga 500. Tapi kalau misalnya mau beli pun aku bilang ya kalau misal ragu nitip sendal dulu aja, kalau misal ragu-ragu Mm. memang nggak bisa kayak beli sekarang langsung cuan, karena memang ini we are talking about investment ya, untuk invest di sektor properti, karena ini memang ada beberapa katalis yang sangat menarik dan beberapa fund juga sudah Mm-mm. mulai masuk untuk invest di sektor ini, karena memang Mm-mm. beberapa katalis yang tadi kita sebutkan itu di luar Iya, yang iya. kurang menarik ya, karena nilai tukar rupiah yang cenderung melemah saat ini kan bikin bisa membuat kayak modal-modal mereka untuk bangun segala macam kan jadi lebih mahal. Itu aja sih Mm-mm. yang Baik, bikin baik. barang-barang tuh, barang-barang konstruksi kan semuanya jadi mahal. Tapi Mm-mm. kayak sektor ini beberapa buat invest oke, tapi kalau mau Mm-mm. trading ya bisa juga pakai pakai technical tapinya. Mm-mm. Baik, Ci. Sebelum masuk ke properti nih, Ci, supaya kelar dulu nih sebelum kita masuk ke properti. Hmm, Kalau properti ini memang diberikan banyak insentif, otomatis dia akan memberikan katalis yang positif juga dong berarti untuk emiten-emiten perbankan yang banyak kasih KPR gitu, betul ya, Ci iya, ya? pasti ada kenaikan. Hmm, Ada oke. kenaikan demand dan KPR. Oh, oke, 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 oke. Baik, ini berarti kalau properti ini kita tunggu translasinya berapa waktu ke depan, berarti juga harus memperhatikan emiten-emiten yang kasih KPR gitu ya. Udah satu Dan paket. menurut bankers itu bilang dampaknya Mm-mm. daripada insentif ini diperkirakan KPR itu bisa naik up to 20%. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ini ada jurnalis sih ini dari Investor Daily, ada Rama. Katanya tadi kita Oh, ngobrol-ngobrol tentang properti. Nah, Rama nanti boleh tanya langsung nih ke Cirita nih, oh, halo Pak sektor Rama, properti. salam kenal. Investor Daily Iya, mantap. iya. Nah, Ci, akan berdampak kepada sektor perbankan juga yang memberikan banyak KPR, jadi harus dipantengin. Tapi Benar. sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke emiten-emiten propertinya. Nah, di dalam emiten properti ini kan nature-nya beda-beda ya, Ci. Walaupun Benar. sama-sama properti, tapi ada yang punya land bank-nya gede, ada yang punya land bank-nya nggak banyak, ada yang pendapatannya dari recurring income, ada yang pendapatannya dari bangun rumah Iya. gitu. Nah, ini bisa dikasih guidance nggak nih, Cik, berdasarkan perbedaan tipe-tipe emiten-emiten propertinya nih supaya para cuan troopers itu ada gambaran nggak salah koleksi gitu. Oke. Mungkin kita Mm-mm. bahas dulu dari market cap. Karena Iya. mungkin paling gampang tuh cari market cap dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Terus Mm-mm. masing-masing itu apa? Sebenarnya ada satu emiten properti yang tapi saat ini masih masuk ke sektor consumer non cyclical, yaitu PANI. PANI ini sekarang market cap-nya udah 62,91 T. Tapi dia masih termasuk ke consumer non cyclical atau bersama dengan Unilever, HMSP, ICBP, AMRT. Mungkin ini belum pindah ke sektor properti. Jadi sebenarnya
untuk properti kalau diurutin ke sektor propertinya alone yang paling gede market cap-nya itu MKPI ya, atau Metropolitan Kencana. Ini yang membawahi Pondok Indah Mall, Puri Indah Town Center. Jadi ini yang paling gede nih, walaupun kalau kita sih trading kayaknya agak jarang ya. Aku kok kayak jarang trading MKPI, tapi market cap-nya gede sekali nih. Udah harga sahamnya aja udah 29.000, tapi sahamnya cuma satu lot. Jadi ini yang paling gede Metropolitan Kencana, walaupun sahamnya nggak liquid dan aku nggak pernah beli. Kemudian yang paling gede kedua adalah Pakuan. Pakuan ini market cap 20T. Pakuan ini biasa favoritnya asing. Jadi asing nih dulu itu kalau masuk belinya sering sekali tuh beli Pakuan dulu karena Pakuan ini punya proyek komersial juga. Terus dia juga punya pusat perbelanjaan di mana sebagian dari pendapatannya itu dari recurring income. Jadi total pendapatan yang kemarin sih yang tercatat tuh campuran antara recurring income sama yang dari perumahan. Jadi ini banyak juga yang asing yang biasanya tuh kalau beli tuh suka banget sama Pakuan. Ya likuiditasnya bagus lah ya. Portfolio dari pusat perbelanjaan, hotel, kantor, rata-rata pertumbuhannya juga rata-rata masih cukup bagus. Dan dia punya market cap-nya tadi kan aku udah bilang sekitar 20T. Abis itu ada BSDE. BSDE juga ini banyak banget land bank-nya dan ini juga salah satu emiten yang kelihatannya ada invest di IKN. Jadi dan emitennya itu buyback terus, beli terus. Iya, MKPI nggak liquid, aku juga nggak pernah beli. Cuman tanpa kita pungkiri sekarang dia nomor 1 saat ini di market cap. Tapi kalau satu nggak liquid juga nggak ada gunanya. Iya. Terus BSD ini ya banyak banget yang bukan banyak banget. Jadi emitennya tiap hari tuh buyback terus. Aku tuh bingung. Tiap hari berita pemerintah dia punya bosnya buyback katanya 5,5 juta. Biasanya kalau ada orang dalam beli, kita bisa consider itu sebagai smart money. Kalau smart money biasanya ya in the long run biasanya ada something. Karena kita kan orang luar, kita nggak tahu. Sedangkan mereka yang di dalam kan mungkin mereka lebih tahu ya. Jadi terus kemarin juga marketing salesnya juga bagus banget untuk BSDE. Jadi BSDE ini juga marketing salesnya mencapai 4 triliun, udah kontribusi 66% dari total marketing sales. Jadi ini juga banyak yang suka karena mereka juga punya grand wisata di Bekasi sama grand wisata di Cibubur dan juga ada di tempat lain. Jadi memang BSD ini salah satu emiten yang banyak diinvest oleh investor asing maupun fund. Kemudian ada yang keempat ya, ini ya, ada CTRA market cap-nya 19T. CTRA ini banyak kan rumah tapak ya, rumah tapak di kelas sekitar 1 M-an, banyak kan sekitar segitu. Jadi dan mereka sering sekali juga JV, kayak joint venture sama beberapa kayak misalnya yang di mana ya, aku lupa deh tempatnya sebut. Itu mereka JV, banyak kan JV. Dari CTRA juga sangat-sangat menarik dan dia baru membangun kawasan terpadu di IKN. Ada perumahan, ada hotel, ada lapangan golf, ada meeting, incentive, conference, dan exhibition, ada botanical center juga. Jadi CTRA juga salah satu yang menjadi incaran daripada investor asing maupun lokal, termasuk retail juga banyak yang suka. Habis itu sebenarnya ada Maha Property. Ini market cap berikutnya adalah 18T. Tapi ini juga aku nggak pernah invest dan aku nggak pernah tahu juga sih tentang ini. Tapi yang menarik adalah Sumarekon. Sumarekon ini sekarang market cap-nya udah jadi turun kayaknya jadi 9T deh. Ya, 9,9T. Sumarekon ini baru membangun luxury outlet pertama di Indonesia yang kemarin tuh sempat heboh di TikTok ya, premium outlet ini. Beragam, jadi luxury itemnya itu macam-macam. Jadi dia mau bikin tuh modelnya kayak di Johor punya premium outlet, jadi kayak yang di Gotemba. Jadi semua barang-barang tuh yang istilahnya yang buat outlet mereka sediain di sana. Jadi nggak perlu jauh-jauh belanja branded lagi karena di Sumarekon
Villaggio Jakarta itu udah menyediakan dan dia menyediakan untuk 100 tenan. Jadi Hmm. produk fashion dan harganya Hmm. pasti di bawah butik ya. Dan abis itu juga ada satu lagi yang pastinya aku yakin Sukor juga suka, yaitu Bukit Sentul. Iya, Bukit Sentul cukup BKSL. menarik ya, cukup menarik dengan market cap yang 8T dan salah satu sektor properti yang punya land bank cukup gede. Walaupun harganya masih 50, tapi kalau misalnya 50 ini kebuka atau ada kenaikan signifikan mungkin baru kita pantau. Karena kalau sekarang masih segini ya berarti kita belinya nanti dulu deh, yes. Dan sebenarnya habis itu ada lagi, sebenarnya banyak lagi sih kayak ada yang disukain sama Pak LKH, itu apa ya, Mm-mm. Duti ya, aku lupa deh, Duti ya, Duti bukan sih, bukan Duti. Terus ada juga yang Pura Delta atau Demas ya. Mm-mm. Terus aku Demas suka ya. yang SSIA ya, tambah sendal Sumarekon, oke boleh. Iya DILD ya, DILD. SSI aku suka karena dia kemarin habis keluarin saham, jadi dia habis placement juga, yang beli itu direksinya semua. Bayangin ya, modalnya 454, kemudian habis itu ada juga modal berikutnya di berapa sih, 454 sih rata-rata direksinya beli, dan harganya sekarang jauh di bawah itu. Ya itu beberapa yang Oke. menarik sih buat aku. Ya mungkin Oke, itu. oke. Wah, banyak nih. Hampir semuanya disebutin sama Cirita. Menarik banget untuk dibahas satu persatu mungkin nanti karena tadi kan secara keseluruhan gitu ya. Ini juga udah banyak banget pertanyaan dari para cuan troopers ya. Nanya berkaitan dengan teknikalnya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Ada yang minta dibahas secara mendetail per emiten juga, nanti akan kita bahas ya satu persatu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke saya, tag juga ke Cirita untuk mendapatkan buku The Art of Investing. Hanya untuk 3 orang aja yang beruntung ya, nanti kita bagi-bagi gitu untuk para cuan troopers. Nah, Udah aku siap. ini siap. Ini ada yang nanya ini nih, Ci, Ya. seputar properti nih. Mm-mm. Mau tanya harga red issue Pani belum ada. Kalau harga Oh iya atas belum. like tebuska, terima kasih. Tergantung. Jadi karena harga belum ada, kita susah ngomong. Nanti ntar dia Mm-mm, keluarnya harganya di atas. Misalnya mm-mm, gini, harganya di atas tapi sekarang harga di bawah gitu. Jadi aku bilang tunggu dulu dapat kejelasan resmi, dapat rasionya berapa banding berapa, nanti baru bisa kita putuskan apakah kita mau mm-mm. terusin, mau kita tebus atau enggak. Hmm, oke, oke, oke. Ini ada SMRA, teknikalnya menarik, bandarmologinya juga asing udah mulai akum. Bener nggak sih, Ci, SMRA seperti itu? Iya, Sumarekon teknikalnya bagus sih, Sumarekon. Makanya tadi juga kayaknya sempet aku post deh Sumarekon. Makanya Mm-mm, tutupnya juga di area hijau kan. Padahal marketnya hari ini turunnya lumayan loh. Oh iya kan, hari ini 600. Iya, teknikalnya bagus untuk Sumarekon. Sumarekon itu secara teknikal itu kemarin kan abis naik dia turun. Abis turun, jadi ini berpotensi banget membentuk inverted head and shoulder. Jadi dengan target pertama adalah di 615 dan target kedua 655, stop lossnya 570. Jangan all in besok. Nggak tahu marketnya hmm. gimana. Market sekarang susah dibaca. Apalagi ditahan oleh beberapa saham tertentu aja. Kayak hari ini koreksi, tapi ternyata uh, yang koreksi besar itu misalnya dari grupnya Pak Prayogo, brand itu kan gede market cap-nya. Terus begitu dia Mm-mm. koreksi, marketnya jadi turun. Iya, jangan belanja semua ya. Oh, Jangan di all iya, iya, in. iya. Ini ada yang nanya Ram, aduh, kita lagi nggak bahas tentang media nih, kita lagi bahas khusus properti dulu ya. Ramnya nanti akan kita bahas. Iya. Tapi namun demikian ini ada banyak pertanyaan berkaitan dengan, nah ini.
satu persatu ya kita bahas. Pewon katanya, Ci. Pewon ini kan salah satu yang dapat bottom line-nya bagus itu dari recurring income ya, Ci ya. Iya. Apakah dari perumahan juga bagus nih? Apakah akan memberikan dampak yang signifikan ini apa namanya bebas PPN? Eh, ya bagus sih. Dia kan juga Mm-mm. nggak cuman recurring income, dia juga ada marketing salesnya juga kemarin udah jual sekitar dapat 1 T. Dia memang banyak banyak juga nih kayak analis yang suka memang target dia 2023 ini 1,6 T. Jadi sampai sekarang udah capai 1. Jadi memang belum mencapai semua targetnya, istilah targetnya belum bisa achieve semua, tapi so far udah cukup bagus untuk si Pewon ini. Jadi memang banyak analis yang merekomendasi Pewon itu rata-rata rekomendasi buy dan target sekitar 600-an. Jadi aku bilang sih Pewon ini cukup menarik dengan harga sekarang ini. Seperti tadi kita Mm-mm. bahas karena dia salah satu yang market cap-nya paling gede. Jadi kalau ada flow dari asing, itu salah satu saham yang banyak dibeli oleh asing. Karena memang market cap, Mm-mm. likuiditas bagus, dan rata-rata penjualannya juga marketing sales-nya juga lumayan oke. Sama valuasinya juga Oke, masih oke. murah loh. Baik. Nah, ini menarik nih, Ci. Ada yang nanya, Trin mulai gerak apa terus segera nyusul? Ah, Trin, Trin. Trin katanya. Oh, aduh Trin, Trin mulai gerak. aku nggak pernah beli. Terus aku Uh-uh. nggak, karena aku nggak nyaman nih sama saham yang tingkat volatilitasnya tinggi gitu loh. Kan kalau Iya. bisa kita lihat tren itu kadang-kadang volumenya nggak ada gitu, tipis dan rata. Mm-mm. Tipisnya itu rata. Hmm. Kalau kalau kita buka chart, ini kita bisa lihat volumenya rata. Volumenya tipis tapi rata nih. Biasanya uh, orang cenderung kurang gitu suka di saham yang volumenya rata karena Mm-mm. diperkirakan atau dispekulasikan bahwa ini kemungkinan ya hanya muter-muter aja katanya. Terus Mm-mm. nah nanti tiba-tiba ada lonjakan tuh volume, lonjakan harganya naik, baru volumenya naik. Habis itu dia sepi lagi, tipis rata. Nah ini aku nggak begitu suka. Jadi karena aku nggak suka, jadi aku nggak pernah beli di saham ini karena aku juga nggak paham, karena aku biasa beli tuh saham yang memang banyak di cover, Iya. banyak direkomendasikan oleh broker-broker. Jadi kita baca, oh ada story-nya, ada fundamentalnya. Jadi ya itu yang membuat kita yakin untuk beli. Tapi mungkin kalau kalian yang suka sama Trin itu akan bangun proyek baru di Lampung. Jadi dia dapat pinjaman 50 bio untuk Mm-mm. invest di Lampung. Jadi mungkin itu akan menjadi short term catalyst maybe. Ya, tapi Oke, mungkin oke. kalau saham-saham yang kayak gini volatilitasnya cukup tinggi, mungkin dikawal sama technical chart aja. Mm-mm. Baik, baik. Tadi juga ada yang nanya tentang APLN, Ci. Ini kan APLN juga salah satu yang populer Iya, gitu ya. iya, Nah, ini apakah akan mulai gerak juga nih? Katanya ada yang nyangkut nih di iya. APLN. APLN memang saham yang volatilitasnya juga tinggi ya. Jadi kadang-kadang naiknya, kalau lagi benar-benar naik juga enak gitu. Kalau lagi naik, kalau kayak di bulan berapa nih? Ini sempat ada kenaikan yang cukup signifikan di sekitar Oktober ya, waktu itu tahun lalu, yang katanya dia mau jual mallnya. Sekali naik juga tinggi banget, tapi kalau dia lagi turun itu juga turunnya sadis banget sih, memang turunnya dalam. Ini juga terakhir yang aku beli APLN gara-gara berita yang dia mau jual Neo Soho, aku beli terus Mm-mm. kayaknya nggak ada respon deh marketnya, atau marketnya memang udah jelek. Iya, jual mall, akhirnya aku cut loss juga, jual Neo Soho 1,4 triliun, tapi sahamnya waktu itu kayak nggak terlalu direspon, atau mungkin di sell on news habis itu turun. Ya udah aku juga akhirnya cut loss barang-barang ini, memang lagi susah Mm-mm. marketnya. Terus tapi dia juga ada berita yang hari ini baru keluar. Jadi kalau dia gagal bayar, Fitch Rating itu bakal menurunkan ratingnya APLN. Jadi mungkin belum Oke. masuk ya
mungkin dihindarin dulu kalau belum masuk, lihat-lihat dulu beritanya, kelanjutannya gimana. Karena kan si APLN kan kayaknya masih ada obligasi ya yang belum dia penuhin kewajibannya. Jadi kalau misalnya Hmm. itu takutnya ratingnya diturunin. Tapi kalau yang Oh udah iya punya benar. ya dilihat Iya. aja, bukannya dia nggak usaha loh, dia ngumpulin Iya 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 expert yang tadi aku benar. cerita buat Mm-mm. jualan dia punya properti, karena kan dia juga banyak properti kayak apartemen juga. Hmm. Oke Sama oke. aja Iya sih tapi sama. ini memang benar nih yang diinfokan oleh Cirita 4 hari lalu ya, ada informasi tentang APLN itu ratingnya dari C ke triple C minus gitu ya. Ini untuk pinjaman sebesar 132 juta US dollar 5,95% yang akan jatuh tempo di Juni 2024. Nah ini udah ada kok infonya di mana-mana ya. Jadi kalau mungkin ada yang tanya kenapa sahamnya terkoreksi, majority berarti kurang lebih gara-gara ini ya, Ci ya. Ya, ada negatif sentimen lah karena memang Iya, saham negatif itu sentimen. sensitif sekali ya dengan berita-berita. Jadi makanya Mm-mm, nasib. mm-mm, Makanya Daniel setiap malam suka mm-mm. hadir di sini untuk memberitakan berita-berita itu. Iya, iya ya. Dan saya juga mau ingatkan untuk para cuan troopers ya, disclaimer on, keputusan jual beli ada di jempol masing-masing tangan cuan troopers ya. Jadi sebelum pencet buy atau sell, jangan lupa kerjakan PR teknikal dan Iya, fundamentalnya juga. Jangan iya lupa lebih baca riset-riset yang sudah dirilis juga dari Sukor tentunya ya, ada di aplikasi Spot dan juga bisa melalui website sukorsekuritas.com. Nah, ini Ci, ada yang nanya tentang Asri Alam Sutra Realty. Gimana nih katanya, Ci? ya, Asri juga salah satu saham properti yang high beta. Jadi kalau naik juga kenceng, turun juga lumayan nih. Ini barang juga kalau lagi naik sih, kalau lagi benar-benar lagi trading sih sebenarnya enak nih. Kadang-kadang dia naiknya satu hari bisa sampai puluhan persen. Tapi ya kalau turun dia nggak sesadis APLN. Kalau turun ya dia turunnya tiap hari. Nah, kalau APLN kan sekali turun langsung jeblok. Mungkin kan ada bad news tadi ya. Tapi ini juga, tapi secara teknikal ya sahamnya masih sideways sih. Sideways, tapi belum ada yang benar-benar bisa trigger ini saham. Kelihatannya dia masih nggak kemana-mana walaupun kalau dari berita ya not bad sih. Kayaknya si emitennya itu pengendalinya juga ada beli sekitar 980 juta saham Mm-mm. Asri. Ya mungkin mereka ada dengan something atau mereka ada uh, repo atau apa saya kurang tahu sih itu, tapi ada si emitennya itu ada buyback, mereka bukan buyback, ada beli tapi kita belum tahu ini pembelian ini untuk apa. Tapi ya kalau dari katalis dalam waktu dekat kayaknya aku belum melihat ada strong katalis juga untuk saham Asri ini ya. Tapi ya secara teknikal sahamnya juga sideways, jadi belum ada yang benar-benar yang harus kayak harus beli nih besok karena akan terbang. Belum ada ceritanya, maksudnya belum ada Mm-mm. informasi yang menarik. Jadi karena sahamnya secara teknikal masih sideways, terus kita belum lihat ada berita yang terlalu menarik lah. Cuman uh, ya kalau mau dibuat invest ya boleh aja, harga 167 ya cukup cukup murah. Cukup murah di sini. Iya, iya. Nitip Menarik, sendal lah, menarik. sendal swallow. Jangan langsung semuanya ya, Ci, ya. Iya. Jangan all in ya. Ci, ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers. Saya langsung naikin aja karena hanya tersisa 5 menit untuk Instagram Live kita pada malam hari ini. Prefer properti residensial atau industrial katanya, Ci. Oh, Oh iya, kan ada apa, properti itu termasuk kawasan industri ya, Ci, ya, kayak Kija ya, misalnya. benar-benar. Yang biasanya recover dulu itu yang residential.
Hmm. Residential recover, nanti kalau industrial itu tergantung biasanya nanti setelah Pilpres, kan ada kebijakan-kebijakan, nanti baru akan ada investor masuk, industrial land biasa naik, karena mereka kan bangun pabrik, bangun segala macam itu di lahan industri. Jadi kita beli yang residential dulu, walaupun SSIA itu sebenarnya ada hotel, ada industrial, tapi aku beli SSIA. Tapi Oke, oke, oke. 430 SSIA stop ya. loss. Tapi 430 Apa stop loss. 30 Aku stop belinya loss. tadi pagi. Tutup Noted. 430. Mhm. Oh ya, kalau Siap. best best Eh, best ngikut asli, asli naik best ngikor. Seringkali begitu. Sri naik, best ngekor. Oke, siap. Seringkali. Mhm. Oke, Ci, ini ada pertanyaan deal katanya. Intilan ya. Iya, deal. Dealnya itu Pak LKH yang Mm-mm. suka banget untuk invest di DILD. Mungkin kalau misalnya deal, ya dia sih nggak terlalu banyak. Aku juga belum dengar banyak kayak ekspansi, pembangunan segala macam. Kalau deal itu aku lebih kalau beli karena misalnya waktu itu sahamnya Pak LKH pada naik, jadi kayak spekulasi ke pemegang sahamnya pada saat aku beli itu. Jadi memang nggak terlalu banyak sentimen. Coba kita lihat ya technical Mm-mm. chartnya kemana sih, deal kayak rata-rata lagi sideways deh. Iya nih, ini juga sideways, tapi ini juga biasanya harga-harga yang cukup menarik untuk dibeli. Tapi memang masuk dulu sebagian, nanti kalau dia sampai turun lagi di sekitar 157, sekitar 160. Ini sideways, sudah sideways lama sih. Tapi ya beli kalau Pak LKH sampai bertahan di sini, ya pasti dia percaya ini masih akan menarik. Tapi ada juga yang bilang nggak tahu ya bener apa nggak, katanya ini repo. Ya kita nggak tahu deh. Hmm, oke, oke. Agak ngeri tuh kalau udah denger repo gitu ya, tapi ya Iya, belum tahu kan. dicek Namanya sendiri rumor. ya, Benar. eh, eh, Rumor. Oh ya, dicek jangan lupa sendiri teman-teman disclaimer on ya controllers. semuanya. Mm-mm. Disclaimer Disclaimer on. on. Keputusan jual beli ada di tangan kalian semua, controllers. Iya. Oke, ini sebelum apa namanya masih ada nih. Oke. Oh, udah habis nih pertanyaan-pertanyaan tentang properti. Nah, ini kita udah bahas belum ya, Ci ya? BKSW, BKSW, BKSL. BKSW itu bank digital. Oh BKSW. iya, bank digital. Mm-mm. Oh, nyasar berarti. Nyasarnya satu bank BKSW, digital. iya. Bank digital. Dulu tuh sempet heboh waktu zaman-zaman Iya. bank digital lagi rame, dia sempat naiknya lumayan. Tapi sekarang kan bank digital yang kemarin sempat naik lumayan kan cuman Arto, karena dia masuk ke MSCI kalau nggak salah. Arto, terus habis itu Arto naik, BBYB sempat ketarik juga, BBYB sempat naik. Tapi kalau BKSW Mm-mm. belum ada strong katalis. Biasanya kayaknya kalau bank-bank digital itu mainnya sekitar akhir tahun atau awal-awal tahun deh, karena penambahan minimum modal 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 minimumnya harus naik biasanya awal-awal Hmm. tahun kalau nggak salah. Oke, oke, oke. Oke, Ci. Eh, Satu pertanyaan terakhir, Ci, dari saya. Kalau properti nanti beneran semakin apa ya namanya meningkat gitu ya, efeknya juga semakin apa stimulus properti ini semakin bagus gitu ya, mendorong sektor properti. Itu emiten perbankan yang harus diperhatikan yang mana, Ci? Karena kan harus satu paket gitu ya. Iya, mungkin kalau perbankan kalau mau cari aman rata-rata big banks itu lumayan aman sih, karena pasarnya kan lagi kayak gini. Rata-rata mereka Mm-mm. juga menyalurkan propertinya juga lumayan, kayak BCA itu untuk penyaluran sektor propertinya juga seringkali memberikan bunga-bunga kredit yang sangat menarik. Mm-mm. Kemudian BNI juga katanya dia punya KPR namanya BNI Gria. Mm-mm. Jadi katanya tumbuh di atas 10% year on year. Mungkin BNI juga boleh menjadi incaran gitu loh, karena BNI juga punya
punya yang tadi aku bilang PNI Gria-nya katanya naiknya lumayan banyak. Dan BRI itu karena main di mikro, ya mungkin kita masih berkutat di 4 bank besar ini. Mau aman ya. Kalau BBTN, mungkin BBTN Mm-mm. ini banyak di properti, tapi kemarin kan sempat naiknya lumayan nih. Eh, Cuman dia kan ada berita mau akuisisi Bank Muamalat nih. Aku nggak tahu ini sebenarnya menarik atau kurang menarik sebenarnya. Kalau Bank Muamalat tuh secara fundamental itu kelihatannya kurang begitu bagus, tapi begitu ada berita kemarin sempat naiknya lumayan. Oh, Nah, tapi nggak oke. tahu deh, habis itu kan terkoreksi lagi. BBNI, bukan BII, bukan Maybank, BBNI Ah, yang ah. ada kenaikan BBNI. 10% daripada dia punya produk KPR. Oke, oke, oke. Wah, semuanya udah dijawab, udah dikupas tuntas Iya, sampai ke emiten perbankannya juga yang sekiranya bisa mendapatkan efek daripada eh, stimulus sektor properti gitu ya. Semoga ini bisa jadi masukan supaya para cuan troopers juga bisa dapat banyak cuan iya, di tengah market amin. yang lagi sepi. Benar. Amin, amin, Tetap amin. semangat. Tetap semangat. Walaupun memang ya market mungkin banyak banget yang teman-teman yang aku temuin, aduh market sekarang susah banget ya. Ya jujur market memang sekarang susah karena kemarin tuh naik cuma dikendalikan atau digendong oleh beberapa saham seperti Aman, Mm-mm. seperti Brand, dan kemarin tuh sempat digendong juga oleh Goto. Jadi 3 saham ini naik, padahal LQ45-nya sendiri sebenarnya minus gitu loh. Dan mungkin saham lain juga nggak terlalu naik. Tapi kalau kita lihat indeks, wah hampir 7.000. Tapi naiknya sebenarnya nggak bener-bener naik dan itu sepi karena sektor yang lain juga nggak terlalu banyak bergerak. Tapi tetap semangat, tetap pantau, jangan ditinggal marketnya. Karena setiap market itu kapanpun itu bisa tiba-tiba ada peluang. Jadi tetap di stay invested bersama Sukor. Oke, thank you banget Cirita. Banyak yang saya thank you nih ke Cirita. Aku juga mau say thank you banget buat Cirita atas insight-insight menariknya. Ya, Karena Instagram Live kita pada malam hari ini nanti akan kita save di Instagramnya Sukor. Via YouTube juga kita save dan juga ada via Spotify. Karena kita sudah multi platform, jadi kita bisa oke. puter ulang dari berbagai channel gitu ya. Oh Terima ya, kasih banyak sekali aku lagi. kasih Cerita. tuh ya, aku mau kasih Ya, siap. reminder. Tanggal Oke. 2 Desember kita kan ada event. Jadi Sukor Ya. menjadi salah satu daripada kita punya Yay. support system kita. Jadi kalau yang udah Iya. beli tiket 2 Desember nanti bisa hadir di kita punya offline class. Sukor ada di sana. Kalian mau nanya-nanya Sukor tentang segala macam platformnya itu bisa hadir di sana. Sebenarnya kita live kita mau jualan tiket loh, tapi tiket kita udah sold out dari kemarin-kemarin. Udah sold out. Udah, Udah sold out dari kemarin ya, Ci ya. Bahkan udah ada habis udah yang cover. langsung japri minta tiket tapi ya udah pada habis juga ya, Ci. Mau Iya, gimana ya? udah kita tambah Tunggu kapasitas. event selanjutnya ya. Iya, tahun Berarti ya, depan, Ci ya. tahun Tahun depan. depan. Oke, semoga lebih beruntung tahun depan ya karena ini semeriah konser Coldplay. Iya, Amin ya. iya. Oke, oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Oke. Cirita dan buat teman-teman yang berhasil dapat tiket di 2 Desember. Sampai ketemu nanti di Iya, 2 Desember ya karena semangat akan ada belajar. pemaparan-pemaparan Iya, spektakuler dari amin. Cirita juga. Iya. Thank you untuk Ya, Daniel, thank you. untuk support. Thank you semua yang udah hadir. Selamat malam. Bye. Selamat malam. Thank you, Cuan Troopers. Bye-bye.